Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Jawabannya saya, Daniel. Untuk istri saya ini Debbie nih ya. Puji Tuhan, ia lebih berharga daripada permata. Itu yang disebutkan oleh firman Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik aja Good News Program atau masuk langsung ke channelnya @anugerah ministries. Di mana dia? @anugerah ministries. Dan kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email di doa@anugerah.net. Ya, pemirsa sekalian, seperti yang Anda lihat di belakang kami, ini adalah buah tangan atau hasil karya daripada seorang wanita yang sangat cakep. Ada tote bag, ada sepatu yang dilukis, ini ada teh, dan kita akan berbicara masalah ini. Dan ini mystery guest kita hari ini siapa nih? Ya, menampilkan Ibu Desiree Sitompul, yaitu istri dari Bapak Hotma Sitompul. Seorang pengacara yang sangat terkenal di negeri ini, dan kita percaya bahwa kita akan belajar banyak nih. Oleh karena itu, siapapun Anda menyaksikan, terutama apabila Anda seorang suami, langsung minta istri Anda untuk menyaksikan supaya mereka bisa belajar, dan juga langsung share aja ke teman-teman Anda melalui WhatsApp atau melalui YouTube channel saudara atau apapun juga. Yakinkan bahwa melalui episode ini banyak orang akan diberkati. Amin, amin. Untuk itu pemirsa, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Istri yang cakap, siapakah yang memilikinya? Jika Anda seorang pria, pastinya memiliki harapan agar menemukan pasangan yang cakap. Jika Anda seorang wanita, pastinya Anda melatih diri Anda agar menjadi seorang istri yang cakap bagi suami Anda. Dalam studio Good News episode Noble Wife, kita akan belajar dari seorang istri pengacara terkemuka di Indonesia. Wanita ini merupakan contoh istri yang cakap, seperti yang Alkitab jabarkan. Selain pandai memasak, melukis, mematung, bahkan beliau juga pandai membuat karyanya dapat menghasilkan uang. Desiree Sitompul merupakan istri dari Hotma Sitompul dan ibu dari 4 orang anak. Bahkan sudah menjadi nenek, tapi jelas wajahnya masih terlihat awet muda dan cantik. Persis yang dikatakan firman Tuhan bahwa sukacita Tuhan yang membuat kita menjadi bersinar. Apa sih rahasia dari Ibu Desiree Sitompul? Jangan beranjak kemana-mana. Perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Jadi saya yakin kalau dibilang kita mau mengerjakan sesuatu, pasti ada yang bisa kerjakan dan pasti menghasilkan. Yang penting kita tekun setia pada kerjaan kita. Saudara, dibangkitkan dulu, kita dimenunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang.
Saya yakin bahwa setiap suami itu pasti mendambakan memiliki seorang istri yang sangat cakap. Nah, hari ini kita akan belajar daripada seorang ibu rumah tangga, seorang istri, dan bahkan seorang nenek. Luar biasa banget nih ya, menampilkan dalam episode yaitu The Noble Wife. Kita tampilkan Ibu Desiree Sitompul. Shalom Bu Desi. Shalom, Puji Bu. Tuhan. Seorang nenek tapi cantiknya tuh. Luar biasa banget nih ya. Nggak percaya deh orang kalau Saya ini udah tadi jadi memang nenek. harus sebutin nenek gitu supaya orang kaget gitu. Neneknya awet muda banget gitu. Nah, Ibu Desi mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu tentang diri ibu, keluarga. Silakan. Oke. Nama saya Desiree Sitompul. Sebenarnya nama saya dulu Desiree Tarigan, tapi semenjak saya menikah dengan Bapak bilang, kamu jangan cinta-cinta banget deh dengan nama kamu yang Tarigan. Jadi semua ganti menjadi Sitompul, ikut suami. Iya. Anak 4, 1 wanita paling tua dan 3 laki-laki, dan 4 cucu perempuan. Oh wow. Wow, 4 ya Bu. Yang paling besar cucunya usianya berapa? Umur 9 tahun, yang paling Wow. kecil 1,5 tahun. Wow. Tapi nggak nampak gitu ya. Masa sih? Iya. Iya. Oke, Iya. nah kemudian Bu Iya. berbicara tentang apa yang Ibu kerjakan. Istri saya ini ya sehari-hari. seneng banget nunjukin kepada saya kalau lihat IG. Ini Iya. IG-nya istrinya Pak Hotman ini luar biasa banget ini. Bisa masak, bisa ngelukis, bisa ini buat Bisa teh, buat nyanyi. ini. Oh iya, kalau saya lihat nyanyi dengan si Bams itu, ini kakaknya Bams ini kayaknya. Itu keren banget gitu. Itu Terima thumbs up kasih gitu. Pak, terima kasih. Go ahead. Ya, nah Ibu bisa ceritakan aktivitas Ibu sehari-hari seperti apa? Kalau sekarang karena anak-anak sudah besar dan sudah mulai punya cucu, kembali kepada seperti dulu lagi, mulai memasak, mulai ya kalau cucu-cucu kan kita seneng kalau dia mau sesuatu kita bisa buatkan sendiri. Kalau dulu waktu anak-anak masih kecil sampai umur 5 tahun saya masih buatkan kue ulang tahun sendiri. Wow. Setelah mereka lebih besar udah nggak mau lagi kan. Lalu saya juga bekerja sudah lupa untuk masak-masak. Tapi setelah kembali tidak bekerja dan di rumah mulai kerjaan rumah saja. Tapi kerjaan rumah pun tidak ada habisnya kelihatannya. Iya. Banyak sekali kayaknya mesti dikerjakan gitu. Ya betul. Nah Ibu kalau melihat dari IG-nya Ibu postingan itu kan banyak banget gitu ya. Yang awalnya saya percaya itu merupakan hobi. Iya. Tapi kemudian Ibu bisa mengembangkan menjadi usaha. Nah itu bisa di-sharekan sedikit nggak? Iya. Jadi saya yakin kalau dibilang kita mau mengerjakan sesuatu pasti ada yang bisa kerjakan dan pasti menghasilkan. Yang penting kita tekun setiap ada kerjaan kita. Pasti aja dari pekerjaan kecil apapun. Saya suka share kepada teman-teman saya yang bilang, gue nggak tahu gue mau ngapain. Gue nggak tahu gue kayaknya gimana ya. Saya bilang saya kayaknya waktu 24 jam kurang. Karena begitu banyak yang kita harus bisa kerjakan dari hal kecil. Dulu saya hanya melukis di kanvas. Selanjutnya Bams bilang, Mam saya mau launching single, saya mau semua wardrobe saya Mami yang lukis. Wow. Ya, jadi oke. baju, sepatu, jaket sampai ke gitar, Wow. semua saya lukis. Nah setelah itu, waktu itu bersamaan dengan pameran tunggal saya di launchingnya, di lukis ini. Di lukis ini juga namanya anak-anak yang carikan DEELUKIS, dilukis. Nah sejak orang lihat itu banyak yang pesan Bu, Wow. lukis sepatu, lukis baju, lukis, jadi berkembang. Tadinya hanya untuk anak, malah sekarang berkembang jadi banyak yang minta saya kerjakan, ya saya kerjakan. Anak malah teman-teman saya ngeledek saya bilang, lu kalau bajai lewat pun lu lukis. Pernah kepikir nggak Bu? Bener. Iya. Mungkin mobil bapak kali ya kita lukis ya. Tapi keren banget nih dari. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita bisa mengerti passion kita Iya. dan kemudian mengembangkannya, Iya. siapa betul. tahu itu ada nilai jualnya di sana ya. Betul. Nah, menjadi seorang ibu rumah tangga kan banyak orang mengatakan bahwa saya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Saya sering mendengarkan itu nih kalau saya lagi bawa firman Tuhan di sebuah gereja. Banyak orang berkata, who am I gitu. Saya hanya ibu rumah tangga. Saya nggak bisa apa-apa untuk membantu suami saya. Nggak boleh apa-apa, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Hidup saya membosankan banget gitu. Gitu Nah, ya. menurut ibu bagaimana? Kalau Nah,
jangan jawab dulu ya. Iya. Nanti kita akan masuk ke Oke, segmen berikutnya. siap, Nanti Ibu akan siap. jawab untuk para wanita-wanita yang belajar dari Ibu. Siap. Ya, menarik sekali kan pemirsa. Ya, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincangnya dengan Ibu Desi. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Saya dan suami saya percaya bahwa tidak ada satu apapun yang bisa mengambil sukacita kamu. Jadi kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini Noble Wife. Langsung kembali kepada narasumber kita, Ibu Desi. Nah, tadi sebelum break Pak Daniel nanya tuh Bu, bagaimana dengan wanita-wanita yang ibu rumah tangga, tapi kemudian merasa low self esteem, saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa gitu, hidup saya membosankan. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang hal seperti itu? Kalau saya melihatnya, ibu rumah tangga itu sesuatu yang luar biasa. Ibu rumah tangga lebih berat tugasnya daripada orang yang kerja. Bahkan saya selalu mengingatkan kepada menantu-menantu saya, juga anak perempuan saya, sebaiknya kita harus tahu kodrat kita. Walaupun kita kerja di luar, walaupun posisi kita tinggi, punya jabatan, mungkin gaji kita lebih tinggi dari suami kita, tapi di rumah you are a housewife. Yes. Harus layani suami dan anak-anak. Kalau saya pribadi, dari sejak awal saya menempatkan diri saya sebagai pelayan anak-anak dan suami saya. Jadi suatu yang dilakukan dengan sukacita, dengan gembira ya. Jadi tidak berasa itu suatu beban buat kita. Jadi apa ya namanya, bahagia buat saya melihat suami dan anak-anak saya bahagia, keluarga saya bahagia. Jadi mau berbuat sesuatu yang terbaik untuk mereka. Oke, jadi kata-kata yang saya tangkap tadi, Ibu bilang lakukan dengan sukacita. Iya, betul. Karena pada waktu sukacita nggak jadi beban dan itu malah akan lebih memudahkan. Iya, Oke, betul. that's good. Oke, Ya. adalah Nah, kalau kemudian melihat postingan di IG Ibu nih ya, Mami Toko gitu kan, wah itu kayaknya nggak pernah habis kontennya gitu kan. Gitu Ibu ya. rajin sekali gitu kan. Pagi ada breakfast yang disiapkan, siang ada makan siang, malam ada makan malam plus bikin kue dan lain sebagainya. Awalnya bagaimana Ibu bisa termotivasi untuk bikin konten-konten yang vibe-nya itu positif itu buat para wanita? Sebenarnya apa yang saya tampilkan itu apa adanya ya, yang keseharian saya. Kalau boleh dibilang what you see what you get. Apa yang saya lakukan itulah yang saya tampilkan sesungguh-sungguhnya. Jadi mungkin itu menjadi menarik ya. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang dilebih-lebihkan begitu. Iya. Jadi memang saya seorang yang nggak bisa diam. Saya diamnya cuman kalau tidur, tidak berpikir. Kadang-kadang berpikir dalam mimpi pun masih berpikir. Iya. Apalagi kalau besok ada kegiatan apa, saya biasa melakukan sesuatu itu maunya perfect. Dari A sampai Z saya udah pikirkan, maunya segala sesuatu baik, tampilnya mesti prima begitu. Jadi ya itu bukan suatu beban, suatu yang membuat saya sukacita. Saya senang kalau teman-teman saya atau kenalan saya menjadi bahagia dengan apa yang saya lakukan.
Oke, ya memang betul sih yang ditampilkan apa adanya. Kadang-kadang ibu pakai daster doang, nggak make upan tapi lagi bikin adonan gitu kan ya. Nah, terus yang lucunya juga itu kok bisanya orang sesibuk Pak Hotma Sitompul itu masih mau jadi istilahnya bintang iklannya ibu. Setiap pagi itu, ya ini istri saya sudah menyiapkan kue ini dan apa dan apa gitu. Oke. Walaupun sering salah sebut Itu ciri khasnya ya. Oke gitu ya. Saya selalu ketawa kalau ngelihat gitu. Dia jadi lucu sekali. Iya, betul. Awalnya sih cuman iseng-iseng mau divideoin lalu dia share ke teman-teman. Karena dia nggak punya media sosial, jadi dia share ke teman-temannya pada komen-komen, akhirnya ketagihan. Pagi-pagi ini hari kita bikin video lagi nggak? Gitu ceritanya. Jadi suatu yang menyenangkan juga buat Pak Hotma, juga merubah tanggapan orang terhadap Pak Hotma yang tadinya seram gitu ya. Sekarang orang bilang, oh Pak Hotma ternyata baik, manis ya di rumah. Gitu. Karena kumisnya, rambutnya yang kelemis, gitu ya, kacamatanya serius banget, gitu. Dikelilingi orang-orang gitu. Ya. Sekarang orang tahu bahwa Pak Hotma tidak seperti itu begitu. Dan itu juga suatu yang menyenangkan buat beliau. Kadang-kadang dia bilang, sampai polisi-polisi wanita di kantor polisi minta foto sekarang sama saya. Iya. Nah, ini saya mau tanya Bu. Banyak orang mungkin berpikir ini Ibu Desi ini hidup dalam suatu alam yang seperti mimpi. Nah, saya nggak tahu hidup saya bisa menjadi seperti orang ini nggak gitu. Kayaknya Ibu nggak pernah punya konflik deh. Nah, bisa Ibu ceritakan nggak maksudnya teknik Ibu atau hal-hal konflik apa yang kerap kali bisa menjadi potensi-potensi besar dalam rumah tangga gitu misalnya. Betul sekali. Jadi saya dan suami saya percaya bahwa tidak ada satu apapun yang bisa mengambil sukacita kamu. Jadi kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita. Kita sendiri yang membuat kita bahagia. Jangan berharap orang lain, suami, anak, cucu, siapapun yang membuat kita bahagia. Kecuali kita sendiri. Kita yang tanggung jawab terhadap kebahagiaan kita. Jadi ini penting ya? Iya, ini penting sekali. Buat saya juga ini penting. Jadi saya tidak mau tergantung terhadap situasi apapun sukacita saya. Jadi walaupun konflik ada, tetapi kebahagiaan ini wajib tetap kita pegang nih. Betul, konflik di mana-mana pasti ada. Bagaimana kita menghadapi konflik itu dan bagaimana kita menyikapinya itu penting saya pikir. Kalau kita ada kasih dalam keluarga terutama, kalau ada kasih semuanya pasti bisa lancar, semuanya pasti berakhir baik. Nah, kalau misalnya fase ibu mungkin sebagai ibu rumah tangga, anak-anak masih kecil udah lewat nih ya. Iya, udah lewat. Nah, bagaimana paradigma ibu untuk melihat bahwa menjadi sekarang nenek nih ya, bedanya apa sih Bu antara menjadi mama dengan menjadi nenek itu apa bagi Ibu? Saya seorang ibu, kebanyakan menantu saya kan wanita. Saya bisa merasakan bagaimana mereka terhadap saya kalau saya itu terlalu ikut campur. Saya nggak mau terlalu ikut campur, tapi saya percayakan pada mereka. Tapi juga saya bersyukur, saya merasa sekarang anak-anak laki saya sudah ada yang merawat. Jadi apa-apa saya menanyakannya malah kepada menantu saya. Dan saya pesankan kepada anak laki saya, kalau kamu sayang sama mama, don't hurt your family, don't hurt your wife and your children. Karena kebahagiaan mama adalah waktu melihat rumah tangga kamu berjalan baik, mulus, itu adalah suatu kebahagiaan buat saya. Gak perlu kasih mami apa-apa, hanya itu. Sayangi keluarga kamu, jaga keluarga kamu, itu aja. Wow. Ya, luar biasa. Nah, kalau kembali ke soal masak-memasak, ada nggak sosok siapa gitu yang menginspirasi ibu untuk bisa menjadi wanita yang cakep seperti itu? Oh gitu ya. Ibu saya nggak perlu cari jauh-jauh. Ibu saya itu seorang yang luar biasa, superwoman. Dari waktu saya kecil dulu kita tinggal di Medan, itu ibu saya berkecimpungnya di sosial di gereja. Jadi dia mengumpulkan wanita-wanita di gereja, dia ajar masak, dia ajar merangkai bunga, dia ajar bikin kerajinan tangan, bikin tas, dia bikin semuanya di rumah saya. Dan semuanya dapat makan, semua for free. Jadi ibu saya itu suatu
contoh yang luar biasa buat saya. Wow. Karena dia memang luar biasa, hebat banget. Ini Ribu itu kan? Ya, Ribu. Oh, oke. Ya, Ribu itu. Iya. Dulu boleh dibilang rumah saya itu kayak dapur umum. Semua orang ke rumah. Gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi Ibu melihat contoh yang baik dari seorang betul, mama. Betul. Dan kemudian sekarang Ibu merasa bahwa ini contoh yang harus saya lakukan. Betul. Saya berikan juga kepada anak-anak saya. Iya, betul. Menarik banget Bu, menarik banget ya. Oke, para pemirsa di luar sana, bukan hanya para perempuan tetapi juga para suami. I'm listening to this and I'm happy gitu ya. Kita bisa belajar banyak, walaupun kita bisa inspire istri kita untuk tidak nyacatin mereka, tetapi untuk empower mereka, untuk mereka bisa menjadi wanita bijak. Oke, jangan kemana-mana, kita akan take a break. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon. Tentunya dalam setiap keluarga ada masalah, hubungi kami. Kami akan berdoa buat Anda melalui email, SMS, ataupun WhatsApp. Atau Anda bisa tinggalkan pesan-pesan melalui YouTube channel kami di segmen-segmen yang Anda tonton ya. Tim doa kami akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya secara pribadi bahwa doa itu besar kuasanya. Hanya di Good News Program. Kau begitu istimewa, namanya istimewa, jangan terlihat murah. Gak harus pakai hot band biar terlihat keren. Gak perlu jual diri biar dibilang seksi. Seksi itu datangnya dari hati, hati yang murni tak mudah terkotori. Biar saja mereka ngomong apa, tapi bagiku kau tetap yang terindah. Tahukah kau wahai wanita, dunia jadi indah karena kita ada. Lakukan sesuatu yang terbaik darimu dan percayalah kita pasti bisa. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kau begitu istimewa, namanya istimewa, jangan terlihat murah. Gak harus pakai hot band biar terlihat keren. Gak perlu jual diri biar dibilang seksi. Seksi itu datangnya dari hati, hati yang murni tak mudah terkotori. Biar saja mereka ngomong apa, tapi bagiku kau tetap yang terindah. Tahukah kau wahai wanita, dunia jadi indah karena kita ada. Lakukan sesuatu yang terbaik darimu dan percayalah kita pasti bisa. Bila mereka benar-benar cinta, pastilah mau menunggu sampai waktunya tiba. Tidak memaksa juga terpaksa, hingga akhirnya kalian pun tersiksa. Pandanglah ke depan, cita-citamu yang terbentang. Di tanganmu lah satu generasi akan datang. Hei wanita, karena cinta sejati takkan terbagi. Karena cinta sejati itu setia sampai mati. Ya, setia sampai mati. Gak usah ragu, gak usah panik. Yakinkan dirimu bahwa kau menarik. Bila dia tak suka ya biarkan saja. Masih banyak cinta yang tulus apa adanya. Keindahanmu adalah dirimu. Tutur lembut bersahaja itu nomor satu. Wanita kau layak
tempat kita berbagi cinta dan cita. Karena kalianlah dunia jadi indah. Tahukah kau wahai wanita, dunia jadi indah karena kita ada. Lakukan sesuatu yang terbaik darimu dan percayalah kita pasti bisa. Tahukah kau wahai wanita, dunia jadi indah karena kita ada. Lakukan sesuatu yang terbaik darimu dan percayalah kita pasti bisa mengubah dunia. Lebih bermakna. Mengubah dunia. Menjadi indah. Mengubah dunia. Wanita. Ya, kita barusan aja menyaksikan video klip yang luar biasa. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah. Pertanyaannya adalah, apakah IG yang dikembangkan oleh Ibu Desiree Sitompul? Anda bisa mengikuti kuis ini. Kalau Anda tadi nyimak pasti tahu jawabannya. Kirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Dan hadiahnya menarik sekali. Kepada 3 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah tote bag ya, persembahan dari Ibu Desiree Sitompul ya. Tote bag ini bagus banget ya. Ada lukisan dari Ibu Desiree. Ya, pemirsa, Anda sangat diberkati hari ini ya. Untuk itu tetap stay tune bersama kami. Kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Wow, how did you even get the idea untuk mengembangkan hal-hal seperti ini? Kadang-kadang anak-anak kita ini menang pengalaman aja. Anak-anak lebih idenya lebih banyak. Saya dapat banyak ide dari anak-anak. roh saudara dibangkitkan dulu, kita dimenunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini Noble Wife. Langsung kembali kepada narasumber kita, Ibu Desi. Nah, Bu, ini kalau kita tadi bicara tentang tote bag ini ya, kan bagus-bagus gitu. Ini lukisan tangan Ibu juga? Ya, dari lukisan yang di kanvas. Tadinya kan awalnya saya melukis di kanvas. Banyak turunannya jadinya, Bu. Bisa saya print ke tote bag, saya print ke celemek. Bahkan teh saya pun ini semua dari lukisan saya. Jadi covernya, packagingnya semua dari lukisan saya. Jadi turunannya banyak.
banyak yang bisa dijadikan Ini menarik kerjaan. banget ya. Iya. Ini apa namanya sendiri bahannya ibu bukan ibu yang buat bahannya kan? Bukan. Ibu beli Jadi, jadi terus kemudian di print. di print terus kita jahit Menarik. sendiri. Kalau ini ada gambar wanita ini lukisan Iya, ibu juga. iya. Wow. Dan ini lukisannya sangat realistik gitu ya, bunganya itu kelihatan bagus banget kayak bunga beneran gitu. And ada tulisan-tulisannya ya di belakangnya. Give thanks with a grateful heart. Wah, ini berarti nilai-nilainya dimasukin Iya, gitu betul. ya. Menarik. Keren. Kalau dua sisinya gambar yang sama kan boring ya. Iya. Jadi kalau ada dua sisi, satu bisa ada tulisan, satu ada lukisan, mungkin Start lebih menarik. each day with a grateful heart. Wow. Jadi ini menebarkan vibe yang positif gitu ya. Amin. Ini satu Iya. bulan ibu produksi berapa banyak seperti ini? Kalau yang tote bag nggak bikin per bulan berapa banyak sih, saya nggak ngitung seperti itu. Oh, sih. nggak ada target tertentu, nggak ada. Saya nggak ada Oke. target. Karena banyak produk lain-lain, jadi saya suka yang di toko bilang, Bu ini udah habis, kita pesan lagi Wow. gitu. Kalau ini teh ibu, Ya ini teh. bisa cerita nggak? Maksudnya bagaimana ibu caranya memulai atau terinspirasi apa sehingga ada line teh ini unik banget gitu. Awalnya saya itu koleksi cangkir-cangkir vintage. Jadi dari seluruh all over saya koleksi cangkir vintage. Saya bikin buku. Semua koleksi saya bukukan. Ini? Ya di Sophistication. Ini buku ibu. Ya. Wow. Itu semua ada segala macam brand, cara merawatnya, cara mendapatkannya, cara menilainya, cara mendisplaynya, ada semua di. Memang ibu hobi minum teh gitu. Hobi juga sih. Oke. Lalu ada teman saya satu master tea dari Kanada datang, dia bilang, wow, waktu lihat koleksi saya bilang, wow, kamu nggak pengen punya teh sendiri? Kamu kan peminum teh gitu. Wow. Saya bilang, wah mau banget. Nanti saya buatkan, kamu tinggal kasih tahu saya, kamu maunya seperti apa, nanti saya cocokkan dengan kepribadian kamu. Wow. Jadi kita back Keren. and forth sampai ada 4 macam teh yang kita temukan. Wow. Ini ada ingredientnya macam-macam, mostly fruit and flower tea, loose tea. Nah ini packagingnya juga semuanya dari lukisan saya. Wow. Keren Tuh. banget. Apakah ini teh dari produksi Indonesia atau? Dari all over sih Pak sebenarnya. Dari the best organic tea kita pilihkan. Gitu. From all over the world from ya. all over the world. Ya, Iya, nah, iya, ibu iya. kalau bicara tentang lukisan, awal mulanya itu seperti apa? Kok tiba-tiba ibu bisa ngelukis gitu? Saya dari kecil, boleh dibilang dari SMP sudah suka melukis. Ibu saya malah kasih les gambar gitu, kalau dulu kan gambar. Tapi setelah itu saya bilang saya mau sekolah art, mau sekolah desain. Orang tua saya nggak kasih. Mau jadi apa? Nggak mau sekolah art. Waktu itu kan belum masih semarak kolot seperti ya. sekarang ya. Iya. Jadi saya sekolah bisnis. Tapi tetap aja saya suka gambar-gambar gitu. Tapi maksudnya dari gambar ibu itu menjadi bisnis kan? Ya. Berarti sekolahnya dipakai Ya, dong. berarti Ini dipakai. menarik banget ini ada ini contoh sepatu. Iya. Wow. Jadi Handmade ya I sepatu paint ini. on things sekarang. Jadi sepatu, baju, jaket, even gitar, apa aja yang orang minta dilukis. Sorry saya nih, ibu lukis. pernah kepikir nggak body paint misalnya gitu? Body paint belum sih. Kayaknya takut kalau itu body orang ya. Nggak bisa Mungkin Papa dihapus. Hot kali ya. Nggak bisa dihapus, takut kali ya. Oke, ini kalau ini bisa cerita konsepnya apa? Ini ada angel, ada rose. Bisa cerita nggak? It's just angel. I like angel. Jadi saya pikir saya angel dan this is both I Satu like pasang item. itu. Ya. Selalu saya melukis sesuatu yang berbeda di satu sepatu. Wow. Jadi orang pakai maksudnya satunya, sorry bu nih, satunya rose, satunya angel Iya. atau dua? Selalu berbeda. Really? Iya. Oh, Selalu oke. berbeda. Sayang bukan saya ini. Selalu. Oke. Nah ini apakah kalau kotor dicuci nggak hilang gitu lukisannya? Sudah di treatment waterproof, jadi bisa dicuci, malah disikat pun nggak hilang. Wow. How did you even get the idea untuk mengembangkan hal-hal seperti ini? Bu? Kadang-kadang anak-anak kita ini menang pengalaman aja. Anak-anak idenya lebih banyak. Saya dapat banyak ide dari anak-anak, terutama Bam yang selalu mendorong saya, mami, you can do more than that. Karena dia sendiri adalah seniman ya, Bu, Iya, ya? kalau saya jadi mami, wah saya udah bisa bikin banyak banget. Jadi kadang-kadang dari otak Bams dia transfer ke saya yang merealisasikan Jadi isi dia otaknya dia R&D ibu. Iya, Oh, otaknya dia
transfer ke saya bisa ciptakan gitu. Oke. Karena fenomena juga Bam tiba-tiba melejit menjadi artis besar gitu ya. Gitu ya. Iya kan waktu itu, terus kemudian menjadi artis rohani dan sekarang menjadi bisnismen yang luar biasa juga kan ya. Amin, Pak. Oke, wow. Ini inspiring. Kalau yang ini apa Bu? Ini bisa cerita nggak? Kalau ini celemek juga dari printingan, karena saya suka memasak dan saya harap ibu-ibu. Apron Bu. Iya, apron. Jadi ibu-ibu kalau masak apronnya cantik kan jadi semangat. Ya kan, jadi malah bilang, kok apronnya cantik banget Bu, nanti kok kotor gimana? Ini sudah waterproof juga. Waterproof. Kainnya ini nggak tembus air. Oh, oke. Iya, jadi dipakai buat masak supaya semangat Pak. Wow, keren. Jadi most of my painting saya buatkan celemek juga, so everybody can have a piece of me. Wow. Tapi tentunya dengan semua kegiatan ini, melukis baik yang kanvas maupun turunan-turunannya, membuat Ibu sangat sibuk dong ya. Ini menjaga keseimbangannya gimana? Papa Hot pernah komplain nggak gitu? Kok kamu nggak punya waktu lagi sih buat saya gitu? Kadang-kadang sih komplain juga, tapi saya tahu diri juga. Kalau sampai terpaksa saya ngejar deadline pesanan orang, Bapak pulang, saya masih di galeri saya, dia turun tuh, kamu nih ya, saya pulang kamu belum juga naik. Ya sebentar lagi, nanti dia udah naik. Kamu kapan naiknya sih? Nanti kita akan bicara masalah itu Bu, tentang keharmonisan rumah tangga. Ya, jadi pemirsa sekalian, tentunya dalam setiap rumah tangga pasti ada satu hal yang pernah terjadi. Nanti kita akan belajar dari Ibu Desiree bagaimana caranya menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan kemana-mana, di layar televisi Anda dan nomor telepon Anda ada tinggalkan pesan Anda, kesan Anda, pertanyaan melalui segmen ini di YouTube Anda, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa meresponi Anda ya. Hanya di Good News Program. Betul. Nah, kalau misalnya ada konflik rumah tangga, bagaimana biasanya Ibu dan Pak Hotman menyelesaikannya? Saya selalu menempatkan diri saya sebagai pelayan kembali lagi, dan walaupun kadang-kadang Bapak yang salah, saya yang minta maaf. Saya nggak tahan untuk lama-lama tidak bicara atau lama-lama tidak diam-diaman istilahnya. So good spicy wing. So good spicy wing. Enak bingit. Mau dong. Feel good. So good. So good chicken nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good. So good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Saya geleng-geleng kepala terus nih, melihat ibu yang satu ini gitu ya, benar-benar wow, amazing banget. Nah Bu, tadi sebelum break kita lagi ingin bertanya tentang keharmonisan keluarga. Nah, bagaimana bisa nggak kami belajar dari Ibu, bagaimana caranya menjaga keharmonisan rumah tangga Ibu? Maksudnya dalam skala seseorang Hotma Sitompul dengan Ibu, masing-masing bisa punya banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Apakah itu dalam hal yang positif, termasuk yang negatif. Yeah. Nah, bagaimana caranya saling menjaga, dan kemudian ada nggak hal-hal yang sempat-sempat nggak enak yang mungkin bisa kami pelajari bersama gitu? Silakan. Pastinya ada. Di setiap rumah tangga pasti ada riak-riaknya. Tapi kembali lagi bagaimana kita mengatasinya. Saya berpikiran kalau suami kita sudah keluar dari rumah kita, terjun ke masyarakat, itu bukan milik kita lagi. Kita percaya aja. Dan saya selalu bilang kepada suami saya, kamu tidak bertanggung jawab kepada saya, segala perbuatan kamu tanggung jawabnya kepada yang atas. Berarti Ibu percaya kepada Pak Hotman? Iya. Dan saya yakin benar itu, bahwa saya nggak usah jaga dia, saya nggak usah ngintilin dia, mamanya ya.
percaya aja. Kalaupun dia berbuat sesuatu yang menurut kita nggak benar, toh akhirnya jalannya balik lagi kok. Asal nggak kelamaan gitu kan nggak apa-apa ya. Namanya hidup banyak godaan di luar sana, banyak gangguan. Tapi saya percaya kalau kita nggak terlalu resek juga sama suami kita, pasti aman. Kita ajak dia berdoa. Kalau malam saya sama Bapak selalu pegang tangan berdoa sebelum tidur ya. Saya pikir itu suatu nilai yang cukup menjaga bagaimana kita harus setia kepada pasangan kita. I see, oke. Apakah ada hobi yang dilakukan bersama-sama antara ibu dengan Pak Hotma? Justru itu, Pak Hotma bilang saya tidak punya hobi sendiri. Hobi saya adalah bersama-sama dengan keluarga, gulang-gulung istilahnya bersama keluarga. Maksudnya Pak Hotma itu it's a family man. Yang paling membahagiakan dia adalah bersama-sama keluarga. Makanya kalau suka akhir tahun, please kalau kalian sayang sama papa, kita jalan-jalan tahun ini liburan sama-sama. Kadang-kadang kan anak-anak ada acara sendiri, ada ini sendiri. Tapi begitulah dia inginnya selalu anak-anak berkumpul, anak dan cucu, dan bahkan sama mertua. Iya. Jadi itu memang suatu yang membuat dia bahagia ya, kumpul-kumpul itu. Dan itu tentunya nilai plus point ya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pak, betul. Nah kalau misalnya ada konflik nih, konflik rumah tangga, bagaimana biasanya ibu dan Pak Hotma menyelesaikannya? Saya selalu menempatkan diri saya sebagai pelayan kembali lagi, dan walaupun kadang-kadang Bapak yang salah, saya yang minta maaf. Saya nggak tahan untuk lama-lama tidak bicara atau lama-lama tidak diam-diaman istilahnya. Jadi segera diselesaikan, segera dibicarakan. Itu menurut saya hal yang paling baik lah. Jangan sampai besok. Ya. Wow, awesome. Nah, juga mau bertanya sama ibu. Pernah dong ada masa tadi ibu bilang waktu anak-anak masih kecil, di mana ibu tidak bekerja dan tidak punya usaha apa-apa. Nah, banyak wanita yang ketika melewati masa itu kayak jadi nggak berguna gitu, Bu. Menurut ibu bagaimana? Kalau menurut saya itu tadi kembali kita memperdayakan apa yang positif poin di kita. Kamu bisanya apa? Kamu sukanya apa? Itu yang difokuskan, jangan difokuskan yang kepada yang tidak bisa. Fokuskan kepada yang bisa. Apa yang kamu bisa? Jadi pasti ada kelebihan. Meskipun di rumah, tapi bisa mengembangkan lukisan yang kemudian di kemudian hari bisa menjadi usaha gitu ya. Bisa bercocok tanam. Sekarang banyak tanaman untuk sayur-sayuran, bunga-bunga yang bisa dimakan. Itu kan suatu hal yang luar biasa sebenarnya kalau bisa kita kerjakan di rumah. Betul. Nah, Ibu Desi ini juga terkenal bikin kue dan ini yang paling fenomenal sekarang itu klepon cake-nya ya Bu ya. Kayaknya banyak banget reviewnya tentang klepon cake Ibu. Nah, itu awalnya apakah juga hobi bikin kue yang dikembangkan? Iya. Saya bilang juga berkali-kali, saya ini bukan chef, saya ini bukan seorang yang jago masak, tapi hanya by the grace of God, Tuhan pilih ini waktu kamu bikin klepon ini akan bisa berhasil. Itu saya percaya benar Pak, karena saya masak boleh dibilang iseng-iseng tadinya ya, kok jadi sungguhan gitu. Tadinya hanya untuk keluarga aja. Sampai sekarang juga orang suka bertanya, dijual nggak, boleh pesen nggak, saya mau pesen online. Saya bilang maaf ya, sementara saya hanya untuk keluarga gitu. Sampai akhirnya Tobis menghubungi saya gitu. Sekarang bisa klepon cake-nya bisa dibeli bisa sana dicoba ya. ke sana. Berarti gini, pertanyaannya harus gini, apa sih yang ibu nggak bisa? Iya kan? Kayaknya itu. Apa yang ibu nggak bisa? Nyanyi. Ada loh Pak, saya nggak bisa. Coba lihat tuh, sama Bams nyanyinya luar biasa banget gitu. Terus masak, itu Papa Hot, oke gitu ya. Terus apa lagi? Melukis, bikin tas, bikin kue, bikin apa lagi? Teh, celemek, macam-macam. Nah, yang ibu nggak bisa apa? Satu dulu Pak, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Sekarang bisa dan mau itu beda loh. Kadang-kadang saya nggak bisa karena nggak dicoba. Begitu banyak pembelajaran sekarang di YouTube kan. Kalau kita mau belajar apapun ada di YouTube. Jadi self improvement ini wajib ya bagi setiap orang. Iya benar Pak. Karena banyak sekali media yang bisa kita dapatkan untuk mempelajari sesuatu. Jadi kalau dibilang saya nggak bisa, belum dicoba sih. Ya nggak ada kemauan. Jadi sih. istilahnya never give up. Iya, saya bisa sampai jam 12 malam itu cari tutorial Pak. Saya nggak pernah nonton TV, selalu cari tutorial. Keren. Ibu memang keren.
Amazing. Wow. Jadi ada yang nggak bisa loh saya Pak. Teman-teman saya suka ngeledek saya. Apa itu? Kamu nggak bisa ngerajut katanya. Oke. Iya. Tapi anyway, kalau misalnya buat apa lagi merajut, misalnya seperti ini aja cost a lot of money gitu kan ya. Well anyway gitu. Iya. Luar biasa ya Ibu Desi. Jadi senang sekali karena kita tuh Ibu itu bisa memberikan inspirasi. Ini kalau menurut saya ya Bu, saya follow IG-nya Ibu karena gitu. Saya suka wanita-wanita yang bisa memberikan inspirasi kepada wanita yang lebih muda gitu. Amin. Supaya saya ini termotivasi juga gitu kan, memberikan terbaik buat suami, buat anak gitu. Jadi karena melihat contohnya Ibu Desi, saya lebih semangat lagi. Ada loh ternyata orang yang sepikiran gitu. Puji Tuhan. Daripada cuma nge-mall dan kemudian ngerumpi, killing time. Tapi Ibu sudah menjadi contoh yang luar biasa untuk bagaimana mengisi waktu dan musim-musim kehidupan Ibu yang Tuhan percayakan dengan menjadi sangat luar biasa berbuah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan. Yes. Amin Pak. Luar Terima biasa. kasih. Dan ternyata pemirsa, kalau kita belajar dari kehidupan Ibu Desi, seandainya ada pemirsa di rumah yang karena habis menikah, hamil, punya anak, kemudian harus sementara waktu menjadi ibu rumah tangga, jangan pernah menganggap rendah dirimu lalu depresi, ya stres gitu. Tapi anggaplah, jalanilah dengan sukacita seperti yang Ibu Desi bilang. Karena akan ada waktunya ketika anak-anak sudah besar, kamu bisa kembali mengembangkan hobimu menjadi usaha. Nah, ya kan, luar biasa. Pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab. Beberapa saat yang lalu ada seorang pemirsa yang minta didoakan karena sudah menikah beberapa tahun tapi belum bisa punya anak. Setelah tim konseling dan doa kami doakan, dia mengirimkan kembali pesan dan berkata, terima kasih atas bantuan doanya. Kini saya sudah hamil 3 bulan. Wow, puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email di doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, hanya di Good News Program. Mulai hari ini, percayalah, dengar baik-baik. Sesusah apapun kehidupanmu, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Noble Wife di dalam Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Ibu Desi. Nah, Ibu, ini karena segmen terakhir dari Good News, bisakah Ibu memberikan kata-kata dorongan nih ya buat pemirsa di rumah, mungkin yang nonton juga ibu rumah tangga, mereka mengalami struggle, mungkin anak masih kecil-kecil. Nah, silakan Ibu kuatkan mereka. Ya, untuk ibu-ibu yang tercinta, jangan pernah merasa kecil. Lihat strong point kita, jangan lihat kelemahan kita. Lihat kebesaran Tuhan, jangan selalu mengecilkan diri kita, karena Tuhan mau kita maju. Amin. Amin, Ya, luar biasa. thank you, Kami Ibu. sangat diberkati, Bu Amin. Desi. Terima kasih, sekali Pak. lagi Terima untuk kasih. waktunya. Terima kasih Suatu banyak, kehormatan Pak. sekali untuk Amin. Ibu bisa meluangkan waktu di Good News Iya. Program, Terima ya. kasih. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Ya. Ibu. Oke, puji Tuhan. Ya, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Anda semua diberkati, ya. Kami semua sangat diberkati. Dan kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kehidupan buat kita. Buka bersama dengan saya dalam kitab Amsal 31, mulai daripada ayat 10.
Saya akan bacakan dulu sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Tetapi nanti Anda bisa lihat dari ayat 10 sampai dengan ayat 31. Kita akan lihat bersama-sama Amsal 31 ayat 10, firman Tuhan berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Tadi kan saya sudah bilang saya dapat gitu ya, 1. Pak Otma juga dapat 1 gitu ya. Nah, dikatakan ia lebih berharga daripada permata. Jadi bagi firman Tuhan, seorang suami yang mempunyai istri yang cakap dan bijak itu mendapatkan lebih daripada permata. Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wow, ini betul banget gitu ya. 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. 14, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu banget gitu ya. Tentunya menjadi seorang istri itu tantangannya luar biasa banget. Saya memang benar, saya adalah seorang laki-laki dan saya adalah seorang suami. Melihat daripada kebanyakan kehidupan istri saya, ibu saya, banyak teman-teman yang lain, jemaat-jemaat di gereja atau siapapun mereka yang seringkali misalnya berkonseling kepada kami, berkeluh kesah. Masalah-masalah itu dalam kehidupan rumah tangga itu selalu akan ada ya. Nah, sadari pemirsa sekalian, nomor 1, bahwa di dalam kehidupan kita, hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Ada amin nggak ya? Pada waktu kita percaya bahwa hidup kita, langkah kaki kita diatur oleh Tuhan, maka berarti sebagai Bapa yang baik dan kita adalah anaknya, maka Tuhan sanggup memberikan hal-hal yang luar biasa indah kepada kita. Ini kita harus percaya dulu ya, apapun tantangan kehidupan yang pemirsa sedang alami. Nomor 2, di dalam kehidupan kita ada musim. Musim kehidupan ini akan silih berganti. Dalam dunia ini ada 4 musim, kalau di Indonesia ada 2 musim ya. Itu pun berarti sama seperti tadi yang narasumber dan istri saya sudah katakan ya, bahwa ada musim di mana Anda sebagai seorang istri, misalnya Anda adalah istri yang masih baru menikah, masih sangat muda ya, mungkin Anda masih bisa berkarir, tetapi jangan lupa akan ada waktunya misalnya bahwa seorang istri atau seorang wanita mempunyai insting untuk punya anak. Dan mungkin juga pada waktu itu Anda akan memiliki satu downtime yang sangat panjang. Inilah season yang Anda harus belajar untuk nikmati. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya ada musim lain di mana anak-anak Anda mulai dewasa, mulai besar. Dan kemudian siapa tahu juga ada orang-orang yang mengalami tantangan perekonomian dalam kehidupannya. Secara pribadi kami mempunyai banyak sahabat-sahabat yang kemudian bagaimana Tuhan memberikan pemulihan ekonomi pada kehidupan keluarga-keluarga mereka dari tangan seorang istri yang pandai masak misalnya ya. Dan kemudian bagaimana seorang istri ini kemudian dipakai Tuhan untuk memulihkan perekonomian keluarganya. Memang betul awal mulanya seorang suami bisa merasa tersaingi, merasa minder karena bisnisnya bangkrut dan lain-lain. Tetapi kemudian pada waktu fase ini dilewati dan kemudian suaminya menyadari bahwa ada kekuatan yang Tuhan sudah berikan dan bahkan ditopang oleh kepandaian istrinya, maka suaminya pun ikut mengembangkan bisnisnya. Ini menjadi satu bisnis keluarga yang sangat besar. Dan kemudian malah suaminya menjadi direktur marketing daripada bisnis itu. Dan di sana keluarga mereka diberkati luar biasa. Nah, tetapi ada sesuatu yang istimewa nih daripada kitab Amsal 31 nih. Jadi ada tantangan nih pemirsa sekalian. Betapa beruntungnya kita sebagai anak Tuhan, tentunya Anda sebagai para istri, sebagai ibu rumah tangga yang sedang menyaksikan acara ini, bahwa firman Tuhan memberikan satu barometer kepada kita semua. Ini adalah seperti kaca kehidupan, kaca kebenaran, bahwa ternyata firman Tuhan menceritakan bahwa ada seorang istri yang sangat cakap sekali. Dan ternyata di sana di beberapa ayat-ayat di bawahnya dikatakan, di ayat 23 misalnya, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ini artinya apa? Suaminya tidak dipermalukan dengan apa yang menjadi hasil tangan daripada istrinya. Di zaman itu tentunya tidak ada, istilahnya ada gerbang kota, tidak seperti hari ini. Dan di gerbang kota itu adalah para pembesar-pembesar kota berkumpul, ya. Ada hakim di sana, kemudian ada para bangsawan di sana, mereka bertemu, para saudagar. Dan seorang suami bisa dikenal karena istrinya yang sangat cakap. Luar biasa banget ya. Nah, kemudian di sana dikatakan ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Jadi di sini dikatakan pakaiannya ini berkata bahwa ini adalah satu mantle, satu jubah, satu cara pandang, satu mental gitu ya. Dikatakan adalah kekuatan dan kemuliaan, dan dikatakan menarik banget, ia tertawa tentang hari depan. Orang yang bisa tertawa tentang hari depannya adalah orang yang mempunyai confident, percaya diri bahwa Tuhan
itu mengatur langkah kaki orang-orang benar. Masa depan saudara dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang aku punya untuk kamu. Jadi Tuhan tahu masa depan saudara, mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Semua keluh kesahmu, semua tantangan-tantangan kehidupan, semua kesukaran yang hari ini saudara alami, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Janji Tuhan kepada saudara, mulai hari ini, percayalah, dengar baik-baik. Sesusah apapun kehidupanmu, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dan bahkan kalau saudara bisa melihat dengan cara pandang yang benar, mengerti bahwa engkau adalah putrinya Tuhan, engkau sanggup tertawa kepada masa depan. Ini melihat, ini bukti bahwa seseorang yang memiliki iman. Iman itulah bukti kepada segala sesuatu yang bahkan belum terlihat, dan sumber daripada pengharapan, daripada sesuatu yang belum saudara dapatkan. Jadi kalau saudara minta, saudara mau self-improve, saudara percaya kepada Tuhan, beriman bahwa Tuhan sanggup memberkati, maka saudara pada waktu engkau meminta, Tuhan berkata pada waktu engkau meminta akan diberi. Pada waktu engkau ketuk pintu itu, maka engkau akan dibukakan. Saya percaya engkau minta Tuhan untuk masa depan yang indah. Tuhan berkata, bukan cuma masa depan yang indah, tetapi Tuhan memberikan langkah demi langkah. Tuhan akan mengirimkan orang-orang benar untuk mulai menata ulang kehidupan saudara. Saya ucapkan selamat kepada saudara. Saya percaya bahwa akan ada rancangan-rancangan, ada season-season ke depan, musim-musim baru dalam kehidupan saudara, di mana saudara akan mulai menikmati. Tidak mungkin anak Tuhan selamanya ada di bawah. Kalaupun hari ini saudara misalnya merasa ada di bawah, akan ada waktunya. Tuhan sanggup, firman Tuhan berjanji, engkau akan naik dan tidak akan turun. Tuhan berjanji, engkau menjadi kepala dan engkau bukan menjadi ekor. Terimalah berkat, kemuliaan, dan kebaikan Tuhan. Anda diberkati, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berdoa untuk setiap pemirsa yang menyaksikan hari ini, khususnya mereka, para wanita-wanita, para istri-istri yang percaya dan mereka sanggup untuk menaruh iman mereka kepada Engkau. Mereka berani berharap kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Berdoa untuk masa depan mereka, Tuhan, berikan kemampuan untuk mereka bertahan menghadapi masa kini yang tidak mudah. Menghadapi suami, menghadapi anak-anak, menghadapi diri mereka, atau menghadapi setiap intimidasi daripada musuh. Kekuatan daripada surga memperkuat kehidupan engkau sekalian. Dan juga berdoa untuk para suami, keluarga-keluarga yang ada, terutama mereka yang lagi retak hubungannya, keluarga-keluarga yang hampir bercerai, bahkan mereka yang sudah bercerai. Tuhan, kami tahu ini adalah kehendak-Mu. Selama mereka sanggup untuk meredakan hati mereka, tidak ada yang mustahil untuk keluarga-keluarga yang sudah hancur ini dipulihkan kembali. Terima kemuliaan Tuhan. Terimalah inspirasi yang terbaik daripada surga. Terimalah breakthrough, terobosan daripada surga. Berkat Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Iya. Tuhan. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan luar biasa telah kita lalui bersama hari ini. Kami percaya pemirsa diberkati seperti kami di studio juga diberkati. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami @Anugerah Ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.